Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Muhlisa dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 6. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya dengan mata kuliah Augmented Reality. Nah, pada kesempatan ini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, jelaskan cara kerja AR. Dan yang kedua, jelaskan jenis-jenis AR. Dan yang ketiga, apa dan bagaimana pentingnya implementasi AR dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara kerja AR. Cara kerja Augmented Reality atau dalam bahasa Indonesia realitas tertambah dan dikenal dengan singkatan bahasa Inggrisnya AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan realitas tertambah, sekedar menambahkan atau melengkapi kenyataan. Cara kerja augmented reality dapat diaplikasikan untuk semua indera termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, AR juga telah diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan banyak orang seperti pada telepon genggam. Cara kerja augmented reality adalah bekerja berdasarkan deteksi citra dan citra yang digunakan dalam marker. Prinsip kerjanya adalah kamera yang telah dikalibrasi akan mendeteksi marker yang diberikan. Kemudian setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam akan melakukan perhitungan apakah marker sesuai dengan database yang dimiliki. Bila tidak, maka informasi marker tidak akan diolah. Tetapi bila sesuai, maka informasi marker akan digunakan untuk merender dan menampilkan objek 3 dimensi atau animasi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ada 3 cara kerja AR. Yang pertama, kamera dan sensor. Alat ini bisa digunakan untuk mengumpulkan data informasi umum dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Alat ini mampu memeriksa sebuah lingkungan dan data yang diperoleh serta menemukan item fisik dan membuat objek 3 dimensi. Nah, yang kedua, proyeksi. Seseorang harus mengetahui apa itu proyeksi komponen AR. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam handset. Perangkat akan menerima informasi dan sensor dan memproyeksikan konten terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Namun sebenarnya penggunaan komponen ini tidak sama persis ditujukan untuk digunakan pada kendaraan. Nah, yang ketiga, refleksi. Perangkat AR dalam refleksi memiliki sebuah cermin untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual. Dengan cara refleksi ini, beberapa alat memiliki bermacam-macam cermin miring dan beberapa alat memiliki cermin dalam 2 sisi. Hal ini berfungsi untuk memantulkan cahaya ke kamera dan mata pengguna. Tujuan dari mode refleksi yakni untuk memainkan penyesuaian gambar yang tepat dan akurat. Nah, selanjutnya jenis-jenis AR. Jenis AR ada 4. Yang pertama, marker based augmented reality. Beberapa orang menyebutnya jenis ini sebagai pengenalan gambar. Jenis AR ini biasanya membutuhkan objek visual khusus dan kamera untuk memindainya. Objek visual dapat mengambil bentuk apapun, dari kode QR tercetak hingga simbol khusus. Komponen AR ini juga menghitung posisi dan arah penunjuk untuk memposisikan konten. Dengan cara ini, penanda akan menampilkan sebuah animasi digital yang terlihat oleh pengguna. Nah, yang kedua, markerless augmented reality. Jenis ini membuat penggunaan augmented reality meluas. Unmarked AR menggunakan teknologi GPS, akselerometer, kompas digital, dan akselerometer yang terpasang dalam perangkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi Anda. Teknologi augmented reality yang tidak ditandatangani dan terpasang di perangkat ponsel cerdas Anda memiliki fitur deteksi lokasi. Jenis ini biasanya digunakan untuk penunjuk arah dan aplikasi seluler berbasis lokasi lainnya. Nah, yang ketiga, projection based augmented reality. Jenis ini bekerja dengan memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan nyata. Dalam beberapa kasus, hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya, seperti hologram yang Anda lihat di film fiksi ilmiah seperti Star Wars.
AR dapat mendeteksi interaksi antara pengguna dan proyeksi melalui perubahan yang dibuatnya. Nah, yang terakhir, Superimposition Based Augmented Reality dapat sepenuhnya atau sebagian menggantikan tampilan asli dengan tampilan yang ditambah. Disinilah pengenalan objek memainkan peran penting. Nah, yang terakhir, apa dan bagaimana pentingnya implementasi AR dalam dunia pendidikan? Nah, yang pertama, AR sebagai properti mengajar. Salah satu penggunaan AR yang paling mudah di bidang pendidikan adalah dengan menyelipkannya di kegiatan pembelajaran dalam kelas. Anda bisa menyisipkan teknologi AR dalam buku pelajaran sehingga tercipta sesuatu yang inovatif dan interaktif untuk para siswa. Penggunaan augmented reality di kelas juga bisa mengubah kelas yang bisa jadi luar biasa bagi para siswa. Anda bisa mengunggahkan contoh-contoh atau game sederhana yang dibuat menggunakan AR. Dengan visual yang interaktif, siswa akan lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Nah, yang kedua, penerapan AR di lembar kerja dan pekerjaan rumah. Meskipun para murid tidak sedang berinteraksi dengan guru di kelas, AR dapat membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan tugasnya dengan lebih maksimal. Mulai sekarang, Anda dapat membuat lembar kerja untuk siswa. Dengan hal ini, Anda dapat mendorong siswa dalam mempelajari materi secara individual. Fenomena anak-anak dan remaja yang tak bisa lepas dari gadget sudah lazim terjadi di masa ini. Meski begitu, hal tersebut tak selalu berarti buruk. Justru, gadget dapat menjadi sarana belajar yang membantu menarik bagi mereka dengan menggunakan aplikasi smartphone berbasis augmented reality. Anda dapat mengajak para murid untuk memunculkan visual dan informasi yang menarik, membuatnya seolah-olah hidup dan timbul dari buku pelajaran atau lembar kerja. Nah, yang ketiga, penerapan AR untuk pelatihan karyawan dan lingkungan laboratorium. Banyak industri telah menerapkan AR untuk membuat proses pelatihan jadi lebih aman dan praktis. Sekarang, mahasiswa kedokteran tak perlu menggunakan alat peraga secara fisik lagi. AR dapat menggantikannya dengan membuat proyeksi virtual anatomi tubuh manusia. Tak hanya itu, dengan adanya AR, mereka juga bisa melakukan pelatihan operasi untuk pasien secara virtual. Nah, gambar pertama yang kita lihat, industri luar angkasa juga menjadi salah satu yang paling sigap dan mengadaptasi perkembangan teknologi. Dengan menggunakan kacamata AR dan MR, astronot dapat membuat instruksi secara virtual dalam pemeliharaan stasiun luar angkasa. Nah, adapun gambar kedua, selain itu dengan visual yang tampak nyata, AR juga dapat membuat lingkungan jadi terlihat realistis. Lagi-lagi, NASA menggunakan AR untuk membantu para ilmuwan dalam persiapan penjelajahan di Mars. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai augmented reality. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.